Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa kita, Bapak Kumpul atas nasihatnya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, tibalah acara puncak kita, yaitu Mauidhah Hasanah yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Bapak Haris Baharudin SPDI. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, keluarga kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz, Afwan, anak kadro bisa ditampilin di sini aja nggak? Anak-anak kadronya biar duduk di sini aja nggak apa-apa. Di belakang. Di belakang sini. Ya. Sama itu nanti apa namanya untuk sumbangan masjid, serban jalan udah jalan belum? Serban jalan buat sumbangan masjid jemaah. Oh, belum, ya udah nanti saya pimpin aja ya. Sampai sholawatan kadang aturan. Ya, siap ya. Pak Banser, sini aja Pak Banser. Naik aja nggak apa-apa, sini. Pak Banser, biar masuk channel YouTube saya nanti bisa ke Amerika, ke Uni Soviet, ke Jepang. Ya, kalau ada saudara di Jepang kasih tahu nih saya nih tampil di Grand Jalen. Ya, karena YouTube seluruh dunia, bukan televisi. Amin ya robbal. Sini masuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siang, udah kayak kerupuk opak dah. Kerupuk opak kalau udah kering, ulet, lemes. Ya, kalau kata orang perumahan Grand Jalen mah, buah durian sih buah durian. Enaknya dibikin cepedak. Kedengeran sih kedengeran jawab salamnya, tapi kurang kompak. Bapak, silakan depan sini Pak. Nah, sip. Biar masuk. Kalau kata orang kampung jalan Pak Lurah, lain lagi. Dari Pasar Poncol ke Mangunjaya, lewatnya mampir ke Pasar Mini. Biar Abdul jawab salamnya sama-sama, biar kita dapat berkah ilahi. Insya Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jawab salam hidupnya berkah, amin. Tahun depan bisa ke Mekah, pulang dari Mekah ke beli mobil mewah. Di dalam rumah megah dapat mobil yang mewah. Punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Punya anak soleh solehah. Semoga istiqomah di dalam ibadah. Termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya robbal. Jawab yang keras, yang semangat. Karena Abdulus salam salasatun. Al-awwalu salamatan fid din wal akhirah bi kalamihi assalamualaikum. Yang pertama kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat di dalam kalimat assalamualaikum. Wasani bi rahmatillah bi kalamihi wa rahmatullah. Yang kedua kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat wa rahmatullah. Wasalisu bil barakah. Yang ketiga kita mendapatkan tiga keberkahan, yakni fi kalamihi di dalam kalimat wa barakatuh. Jadi orang yang mengucapkan salam, menjawab salam, dia akan mendapatkan tiga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal
Jawab yang keras, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai tausiah, biar kita semangat, giroh kita keluar tanda cinta kepada baginda Rasulullah. Yuk sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madaya wasi'al karam. Semua ya Rabbi bil balligh maqasidana wa ghfir lana ma madaya wasi'al. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad. Manusia paling agung Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil. Ya, baca semua yang keras. Wa ghafir lana ma karame manusia paling terpuji Nabi kita Muhammad. Manusia paling berakhlak Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil baligh maqasidana wa ghfir lana ma madaya wa karami. Baca salawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Baca salawat 10 kali, Allah balas 100 kali. Ya Rabbi bil baligh maqasidana wa ghafir ma madaya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Ya qawiyyu ya matin ikfisar adh-dhalimin la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad. Rasulillahi Muhammad. Rasulillahi Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wastaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diam-diam baik. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, jawab dengan kalimat Allah. Jangan diam-diam baik. Kita mengitikadkan, meyakinkan, mengesahkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asra sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim
wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya sangat hormati yakni daripada Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Bapak Ustadz Insinyur Syufi Matana Allah bikuli hayah. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, amin ya rabbal. Dan juga yang saya sangat hormati Al-Mikram Al-Ustadz Iib Miftahuz Zaman Matana Allah bikuli hayah. Kita doakan beliau juga semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, ditambahkan ilmunya agar selalu dapat bersama-sama dengan kita menyebar luaskan syiar Islam, menyebar luaskan agama Islam, wabil khusus di wilayah Kampung Jalan ini, amin ya rabbal. Dan juga yang saya sangat hormati pula Al-Mikram Al-Ustadz Bambang dan juga para ustadz, para asatidz, para ulama, wabil khusus habaib yakni Al-Habib Sirajuddin Matana Allah bikuli hayah. Kita doakan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz kita, para habaib kita, semoga beliau-beliau Allah panjangkan umurnya, amin. Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin ya rabbal. Dan juga yang saya sangat hormati pula ketua daripada kepala desa kita yakni Al-Mikram Bapak Kumpul Matana Allah bikuli hayah, sebagai ketua daripada Bapak Lurah Jejalen Jaya. Mudah-mudahan kita doakan beliau juga semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah selalu berikan kesehatan walafiat, dilimpahkan rezeki dan barokahnya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan istrinya. Main amin aja, domelin Pak Lurah, main amin aja. Ya, jangan. Kata Pak Lurah mah kalau istri jangan. Ya, kalau kata Pak Lurah daripada jalan berkata mah kalau udah beli sepatu jangan deh beli kain. Buah serikaya simpen di dalam peti. Kalau udah punya satu jangan coba-coba cari yang lain. Kalau bisa setia sampai akhir hayat nanti. Insya Alhamdulillah. Tenang Bu, saya belain. Tenang aja ibu, saya belain. Kenapa sih Ustadz belain ibu-ibu? Karena aku terlahir daripada seorang ibu. Iya. Lagi pula nih Pak Lurah, Pak Ustadz nih para jamaah. Kalau ceramah belain bapak-bapak, beseknya setengah-setengah. Begitu pulang nenteng desek, dah telur separuh, sayur separuh, nasi separuh. Tapi kalau belain ibu-ibu, subhanallah tuh, ya beseknya banyak banget Pak. Ya subhanallah, istimewa ibu-ibu, amin ya robbal. Cakep-cakep ibu-ibu, panas-panas hadir di sini. Kalau kata pantunnya bilang mah, jalan-jalan ke pasar Keranji, jangan lupa beli daun pandan. Ibu-ibu kudu rajin mengaji, jangan cuman pinter berdandan. Alhamdulillah, subhanallah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada aparatur pemerintah, Bapak Bimas, Bapak Babinsa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga rekan-rekan daripada Banser. Kita doakan juga banser-banser kita. Kita doakan semoga para banser kita tetap selalu jaya, semangat di dalam menyebarkan luas Islam dengan menjaganya. Kita doakan para banser-banser kita semua panjang umur, amin. Allah berikan selalu kesehatan walafiat, dilimpahkan rezeki dan barokahnya, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya robbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau ditanya sama orang, Bu, dari mana, Bu? Po, abang dari mana? Ngadirin acara maulid. Dapat apa, Bu? Habis maulidan nih, dapat risol ame tahu goreng. Ya, jangan gitu, Bu ya. Jadi kalau ditanya sama orang, kita harus bisa kasih jawaban. Bagaimana orang pengen datang ke acara maulid? Kalau ditanya maulidnya, nggak bener jawabnya. Ya, ditanya po dari mana po maulid, dapat apa po dari maulid nih, dapat besek. Ya, PA ini mah orang PA. Jawabnya yang benar. Ya,
menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu diajarkan dengan 4 aspek. Ingat-ingat Bu, ada kuis nih nanti nih buat ibu-ibu nih. Bapak-bapak juga saya udah siapin nih. Tuh, udah saya siapin tuh. Pokoknya yang bisa jawab pertanyaan saya dapat uang. Ya, jadi perhatiin baik-baik isi tausiahnya, nanti di akhir ada kuis. Kuis yang bisa jawab akan dapat duit. Yang pertama, aspek daripada rasa bersyukur. Diajarkan kita rasa bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah, tafadhol Pak Lurah. Ya, hati-hati Pak Lurah di jalan. Diajarkan dengan 4 aspek menghadiri daripada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu, yang pertama adalah syukur. Kita diajarin bersyukur sama Allah. Dari mulai awal sampai akhir nggak lepas dari kalimat alhamdulillah. Yeah. Bersyukur karena apa? Yang pertama kita bersyukur kepada Allah, dilahirkannya baginda Rasulullah. Mungkin kalau nggak ada baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke alam dunia ini, mungkin saja kita nggak mengenal yang namanya ilmu agama. Nggak kenal kita yang namanya ilmu agama. Nggak kenal, nggak tahu kita yang mana hak, mana batil. Nggak tahu kita yang namanya silaturahmi. Nggak tahu kita yang namanya mengenal adab akhlakul karimah. Bahkan manusia apabila tidak dilahirkan seorang baginda Rasulullah SAW, ia akan menjadi seperti hewan. Nggak ada Rasulullah, nggak ngajarin akhlak, nggak ada ilmu agama, buta manusia akan menjadi seperti hewan. Kita bersyukur kepada Allah dengan adanya baginda Rasulullah, kenal ilmu agama, kenal persaudaraan, tahu mana hak, mana batil, tahu mana halal, mana haram. Kita diajarin dengan rasa bersyukur. Kenapa? Karena baginda Rasulullah dilahirkan ke alam dunia. Amin ya robbal alamin. Ini singkat-singkat aja nih, waktunya udah jam 11 lewat nih, hampir setengah 12 nih. Karena duhurnya sekarang cepet ya Pak ya, jam 12 kurang. Yang kedua, aspek daripada kita meneladani akhlaknya baginda Rasulullah. Nih akhlak nih, perilaku. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kepala, kita kudu niru baginda Rasulullah, jangan niru Lia Eden. Ya. Kalau niru Eden sama-sama gilanya. Ahmad Musadek, banyak orang keblinger, orang pinter jadi keblinger. Makanya saya ultimatum punya anak kuliah, jangan masukin ke jurusan filsafat. Ya, jangan dimasukin ke jurusan filsafat. Yang lain boleh. Karena kalau di ajaran filsafat, keyakinan agama kudu dihilangin. Dia harus berpikir dengan logika. Jadi kalau Bapak punya anak masuk kuliah, jangan dimasukin ke jurusan filsafat. Yang kedua, kita meneladani akhlak Rasulullah. Subhanallah nih. Ya, zaman sekarang anak-anak kita perhatiin anak-anak muda zaman sekarang. Bukan aja anak-anak muda, orang tua juga, ibu-ibu juga. Ya. Dengan adanya medsos, banyak pemuda-pemudi Islam dirusak oleh medsos. Dengan adanya medsos, banyak para ibu-ibu, bapak-bapak akhlaknya pada bejat. Coba lihat tuh contoh banyak tuh di YouTube, di Facebook. Nah, nenek-nenek main TikTokan. Naudzubillah min jalik. Udah gitu mending lagunya enak, lagunya SpongeBob. Ya, mana keluar dari rumah pakai kutang doang. Begitu diem joget ngek ya. Nenek ilah udah buat tanah pakai main TikTok kan jangan. Nauzubillah min jalik. Ada juga engkongkongnya juga pada rusak akhlaknya karena sering ngelihat medsos. Ya, makanya medsos ada manfaat, ada mudarat. Manfaatnya kita ambil, mudarat kita buang. Tapi banyak yang terpengaruh zaman sekarang. Sampai kakek-kakek main TikTokan. Nauzubillah min jalik. Mending kalau TikTokannya mah sholawat enak, zikir enak, tausiah enak. Sholawat nyanyinya nggak bener. Ya. Tak bosan-bosan
Aku memandangmu. Ya hilang kong nyanyi kayak begituan. Kong inget kong udah bawa tanah kong bawa kuburan. Banyak zikir. Ya, engkong zaman sekarang udah aneh-aneh kelakuannya. Makanya kita pondasiin diri kita dengan ilmu agama. Banyak para ustadz. Belajar ngaji datang. Jangan males-males bu ngaji. Ada majelis taklim setiap hari apa ini pengajian ibu-ibu nih. Datang. Karena kalau orang menuju kebaikan berat banget nih. Ini kaki kayak digandulin besi 8 kilo kalau mau ngelangkah kebaikan. Berat mau ngaji mah. Coba kalau suruh arisan, wah cepet banget. Lagi ibu-ibu, suruh arisan cepet banget kumpul. Tapi kalau suruh ngaji, ustadznya udah nongkrong, jamaah ibu-ibunya pada belum datang. Nah ini. Jadi kalau ada majelis taklim, datengin. Karena itu pondasi buat kita. Ya, karena ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibilangin nih sahabat, ya wahai sahabat, apabila engkau melewati daripada taman-taman surga, maka engkau hendaklah mampir ke dalamnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Taman-taman surga adalah majelis ilmu, majelis taklim, datang itu. Ya. Biar kita kebina akhlaknya kalau di majelis taklim. Orang yang nggak pernah ke majelis taklim, akhlaknya kelihatan akhlaknya. Apalagi medsos, setan udah masuk ke dalam rumah, setan masuk ke dalam kamar melalui medsos. Ya, kadang-kadang lupa. Pagi-pagi di-share, dipoto. Cetret kopi sama pisang goreng. Akhirnya di-upload. Sarapan pagi-pagi doang sama pisang goreng sama kopi. Akhirnya komentarnya nggak bener. Emang laki lo pelit apa ya? Laki lo kagak ngasih uang belanja. Oh, akhirnya komennya nggak bener. Jangan. Kalau masalah pribadi, masalah rahasia keluarga, pakai akhlak. Jangan dibuat-buat di medsos. Ya, hidup kita perlu butuh akhlak. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau hanya engkau punya ilmu, iblis pun lebih hebat ilmunya dari kita. Tapi iblis enggak punya akhlak. Iblis zaman dulu jin, iblis hebat-hebat ketika tinggal di surga bersama Adam. Cuman satu, karena enggak punya akhlak, punya sifat sombong, akhirnya diusir tuh. Zaman sekarang aneh-aneh. Ya, pakai akhlak di dalam rumah tangga, pakai akhlak di dalam pergaulan, pakai kumpul di arisan, pakai akhlak. Kadang-kadang nih kebanyakan medsos jadi pada keblinger. Ketahuan malam Jumat pengen sunah Rasulullah, blaam-blaam guri-guri nyoy. Ya, udah tahuan malam Jumat suami pengen blaam-blaam guri-guri nyoy, katanya Bang Ocit mah gitu. Bu, malam Jumat bu, blaam-blaam guri-guri nyoy. Itu si istri nggak eling. Pakai sari puspa dari ujung kaki sampai ujung kepala. Begitu masuk, suaminya cium pipinya. Wah, bu, kayaknya malamnya ada yang beda ya bu ya. Iya, kenapa bang? Dah, emang beda banget. Dari ujung kepala sampai ujung kaki rasanya pahit. Mana yang pengen ame cium? Tuh, akhirnya malam Jumat aturan romantis malah jadi ribut. Gara-gara akhlaknya jelek. Ya, iya. Udah gitu juga suami juga eling. Udah malam Jumat istri udah siap nih. Dikasih kode, abang pengen dong sosis sama ciloknya 2. Udah tanggap itu suami kudu. Jangan cicing wae mainan handphone. Cicing wae mainan laptop. Ya, istri udah teriak-teriak di kamar udah siap. Pah, mana pah ciloknya sama sosis 2? Ya. Kagak nyambung nih suami nih. Ya, jadi kebanyakan main medsos, jangan sampai kita terlena. Ya, si bapak ketawa. Sosis pak, sosis. Cilok, ada tuh cilok sekali watt ya, tukang cilok. Gitu. Jadi semua aturan kita pakai akhlakul karimah. Ibu ya, bu, pakai akhlak. Malam Jumat inget tuh. Jangan pakai sari puspa ujung rambut sampai ujung kaki. Terus suaminya keder mau nyium yang mana? Rasanya pahit semua. Ya.
kita dalam rumah tangga pakai akhlak yang baik. Karena di dalam rumah tangga banyak godaannya. Ibadah yang paling lama dijalani oleh umat manusia adalah ibadah pernikahan. Kalau sholat berapa lama ente sholat? Paling 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam kelar. Puasa berapa lama ente lama puasanya? 1 bulan Ramadan kelar. Berapa lama ente pergi haji? Ya 3 minggu beres. Berapa lama ente umroh? Seminggu 2 minggu beres. Tapi ibadah pernikahan sampai mati kita jalani. Hanya yang memisahkan adalah maut bersama istri kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur. Amin. Dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Terus yang ketiga, apa daripada hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga adalah kita memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan selalu kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, banyakin sholawat. Ya. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi, man adhama fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa bergembira menyambut datangnya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Sholawat paling mantap udah amalan. Yeah. Ente diperintahin sholat sama Allah. Allah sholat gak? Allah sholat kagak? Kagak. Kita diperintahin berpuasa di bulan Ramadan sama Allah. Allah puasa kagak? Kagak. Allah perintahin kita semua bersedekah sama Allah. Allah sedekah kagak? Kagak. Allah perintahin kita pergi haji, umrah dan sebagainya, amalan ibadah yang lainnya. Tetapi Allah tidak pernah melaksanakannya. Tetapi amalan sholawat, iya yang pertama kali bersolawat kepada baginda Rasulullah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allah pertama sama malaikat dibanding hambanya. Baru kita diperintahin tuh sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayo orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada baginda Rasulullah. Allah yang pertama. Makanya amalan yang paling hebat adalah amalan sholawat. Ente kuat zikir, ente kuat ibadah, ente kuat berdoa. Kalau ente nggak berselawat kepada baginda Rasulullah, hampa semuanya. Ente doa, kalau nggak pakai selawat, kira-kira diterima nggak? Kagak. Puji dulu Allah, berselawat kepada Rasulullah, baru kita berdoa. Ya. Makanya selawat adalah amalan yang paling hebat. Banyak hadis-hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulad nas bi yaumal qiyamah aksarum salatan. Manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, mereka orang-orang yang banyak baca sholawat. Tuh, kalau ente pengen dekat sama Nabi di hari kiamat, banyak baca sholawat. Ya. Jangan kalau model-model kita mau udah nggak usah neko-neko dah. Ya, amalan udah, banyakin zikir, banyakin sholawat. Gak usah neko-neko, belajar marifat, pengen bisa terbang. Banyak bu, zaman sekarang. Tom, lu kemana? Belajar marifat, belajar torekat. Supaya apa lo belajar torekat? Bisa terbang. Wah, ilah PA ini orang. Belajar torekat, pengen bisa terbang. Ada lagi nih pemuda jalan nih. Aneh tanya nih. Woi, Tom, lu kemana? Pengen ngaji marifat. Supaya apa ngaji marifat? Pengen bisa ngilang. Emang lo tuyul mbayul bisa ngilang? PA lo. Ngaji yang benar sama Ustadz Iip. Datang ke Grand Jalen. Ya. Jangan, hati-hati. Zaman sekarang hati-hati nyari guru. Hati-hati nyari Ustadz. Jangan sembarangan. Karena ada yang namanya Syekh Usman. Orang PA nih. Orang PA. Tahu dengar Syekh Usman? Yang diterima cuma perawan doang. Wah.
Syekh begitu. Datang pesantren, pengumumannya yang mau belajar hanya berstatus perawan. Bapak-bapak gak laku. Bapak-bapak gak laku. Syekh Usman PA nih. Akhirnya ditelusurin, gak taunya dukun cabul, bu. Ya, makanya kalau ada masalah, yang pertama kita datengin ngadu sama Allah. Ada masalah ngadunya di medsos, laki gue nih ngambek mulu, siang malam kagak diklonin, nah PA. Akhirnya udah yang komentarnya kagak beres dah. Ya, emang laki lo udah lemah sawat kali, ya lemah sawat. Lama-lama PA zaman sekarang emang. Ya, banyak itu di Facebook. Makanya hati-hati zaman sekarang. Jangan terlena sama dunia maya. Karena dunia maya itu sendiri banyak yang palsunya daripada yang asli. Ya, orang percaya buktiin aja. Nenek-nenek dipoto close up cakep. Ya. Kayak Mariam Belina. Begitu ketemu dah kayak nenek Grandong. Banyak zaman palsu sekarang. Foto nih, wah cowok keren, ganteng, close up, diedit. Ya. Orang jelek, giginya tonggos, bisa ganteng. Kupingnya caplang, bisa ganteng. Udah macem-macem zaman sekarang. Makanya jangan tertipu nih, ya. Nah, anak-anak muda nih, perempuan, laki-laki, remaja dan remaja jangan tertipu sama dunia maya, ya. Banyak tuh kasus-kasus penipuan gara-gara editan, ya. Wah, nih cowok ganteng, nih cowok pakai sorban, nih cowok pakai peci. Nggak taunya tukang tipu. Makanya hati-hati zaman sekarang. Yang ketiga apa tadi? Meneladani akhlaknya baginda Rasulullah. Dan yang ketiga tadi kita memuji baginda Rasulullah. Yang terakhir yang keempat nih, thalabul ilmi. Kalau ditanya sama orang selesai daripada acara maulid, Bu, Bu diem-diem bahaya. Emang subhanallah deh, Allah kasih nikmat kita luar biasa. Orang kaya yang banyak duitnya sabrek-abrek, mobilnya banyak, rumahnya gedong-gedong, tinggal di apartemen, buat tidur aja susah. Kudu minum obat tidur. Kita di sini subhanallah, panas-panasan siang-siang masih bisa merem. Alhamdulillah. Tuh, si Abah aja udah pulas. Alhamdulillah. Itu nikmat subhanallah. Ya, nikmat tidur kita nyenyak, ya Pak ya Bu. Ya, orang kaya duitnya banyak, ya dikasih obat tidur setiap hari, mau tidurnya susah. Ya, sampai kemarin oksigen di mana-mana susah tabung oksigen. Kita mana apa subhanallah dikasih enak, mahal. Nikmat Allah tuh mahal, nggak bisa kebeli. Ya, jangankan yang tabung gas napas, kentut aja kentut Pak. Bu, kentut Bu. Ya, orang kagak bisa kentut, masuk ke rumah sakit cuman bisa kentut doang ratusan juta. Juta. Nah, kita mah kentut enak, Pak. Gratis lagi. Ya, apalagi habis makan jengkol. Ya, Bang Iya. Ya, kentut kita mah gratis, enak, ya enggak? Wah, lagi mulus-mulus duit. Aduh, enak banget deh. Alhamdulillah. Ya, orang nggak bisa kentut masuk rumah sakit ratusan juta. Ya, kita mah kentut enak. Alhamdulillah. Iya. Asal jangan ada ampasnya aja, pret. Nah, ini yang bahaya nih. Ya. Kentutnya wangi, belakang yang bikin gak enak, pret ya. Udah seruangan bau deh. Lepe-lepe lagi, habis makan pete jengkol. Waduh, udah baunya macem-macem deh tuh parfum. Alhamdulillah. Yang keempat adalah thalabul ilmi Pak Ibu, ya. Datengin majelis taklim. Ya, ada pengajian, ada Ustadz Iib, datengin. Ada pengajian, ada Ustadz Bambang, datengin. Jangan sampai kita nggak ke majelis taklim, karena kalau majelis taklim sepi, ya pengajian sepi, maka akidah kita akan semakin lemah, persaudaraan kita akan meregang. Nih, alhamdulillah sekarang kita udah aman nih Pak, Bu. Udah boleh ngadain acara-acara maulid, kemarin-kemarin nggak boleh. Ya, orang rapat-rapat suruh misa-misa. Ya, nah, suami istri suruh misa duduknya kan PA. Orang PA. Ya, bawa mobil, suami istri kanan kiri, disuruh misa, bininya di belakang. Nggak beres sih urusannya nih. Ya, inilah
Sekarang udah nggak ada perang. Tapi kita sedang diperangi yang namanya akidah. Kita sedang diperangi yang namanya akhlak. Kita sedang diperangi tentang tauhid kita oleh para orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Makanya didik kita dengan ilmu agama. Yeah. Orang sekolah tinggi-tinggi nggak belajar ilmu agama, PA, Bu. Itu yang duduk di atas-atas sono banyak yang PA. Apa nggak orang pintar itu pada orang pintar semuanya. Sarjana, S1, S2, S cendol, ya, macem-macem dari gelar. Tapi pada keblinger, korupsi mulu kerjaannya. Kan PA namanya. Karena kurang dasar didikan ilmu agama. Kebanyakan orang-orang yang jadi begal, lulusan pesantren apa? Lulusan sekolah. Lulusan sekolah. Orang pesantren mana ada jadi begal? Kagak ada. Ya, mau banding-bandingin loh. Hah? Sekolah lulusan SMA sama aliyah boleh. Ya, kita bandingin. Karena saya lulusan pondok pesantren. Saya bukan ngebela pondok pesantren, emang betul kenyataan. Orang lulus pesantren nggak ada jadi begal. Coba lihat noh, yang di jalan raya. Sekolahnya pada SMA, STM. STM udah diajarin perang, tawuran. Sekolah buat celurit kan PA. Banyak yang PA. Sekolah bawa parang. Belum lama lagi kemarin kejadian di flyover Tambun tuh. Nauzubillah min zalik tuh. Banyak orang-orang jadi pada nggak beres. Makanya punya anak, didik agama, Bu. Didik agama, Pak. Karena apa? Anaknya akan menjadikan kita baik di akhirat, buruk kita di akhirat. Anak akan dapat menuntut orang tuanya masuk ke dalam neraka kalau kita nggak pernah nuntun anak ke ilmu agama. Ente sekolah yang tinggi-tinggi sampai S2. Tapi agamanya nggak dididik. Nanti di akhirat akan ditarik tuh sama anaknya ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Ada kisah di Surabaya. Ini punya keluarga 3 anaknya. Orang tuanya meninggal dunia nih bapaknya. Ini 3-tiganya orang sukses, Bu. Sarjana semua, S2 semua. Tapi nggak pernah dididik ilmu agama sedikit pun tuh sama orang tuanya. Begitu orang tuanya meninggal, ya, biasanya kalau imam kan suka nawarin tuh, yuk siapa pihak keluarganya akan menjadi imam, mangga silahkan. Ya, ini yang pertama kakaknya, lu aja dah, lu kan lulusan Saudi Arabia, ya tapi kan gua nggak ngambil agama, nggak ngerti. Akhirnya dia tanya lagi yang ketiga, lu aja dah, yang ketiga ada botot, ya gua mana nanti, gua kuliah aja di Jepang, bahasanya udah beda. Kayak benang kusut tulisannya. Gak ngerti. Akhirnya pada gak ngerti semua. Akhirnya yang pertama gak tahu tapi so tahu. Dia maju tuh. Maaf Ustadz, saya Ustadz yang mengimamin. Begitu ngimamin, maju ke depan. Bilang sama adiknya yang nomor 2. Weh, Arif, lo komat dulu. Lah, pakai komat sholat mayat. Ya. Udah yang di belakang pada ketawa. Ini orang ngerti kagak sih? Karena kurangnya didikan ilmu agama. Sholat jenazah pakai qomat. Nah inilah makanya pentingnya itu ilmu agama. Ya, dikatakan di dalam kitab Ta'alim Muta'alim, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu agama. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 perkara daripada hikmah acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hikmati daripada hikmah. Kalau ditanya sama orang selesai pulang maulid, kita harus bisa jawabnya. Jangan ditanya sama orang jawabnya nggak beres. Ya, dapat apa ente pulang maulid? Dapat besek, dapat apa? Dapat lemper, dapat pisang. Jangan, nggak beres. Jawab. Kita diajarin dengan 4 aspek. Wah mantep. Orang pasti besok pengen ikut maulid. Apa itu 4 aspek? Yang pertama, kita diajarin bersyukur di dalam acara maulid. Terus yang kedua, kita diajari meneladani akhlaknya Rasulullah. Yang ketiga, kita diperintahin untuk memuji baginda Rasulullah. Yang keempat, kita diajarin untuk supaya menuntut ilmu. 4 aspek, ingat-ingat. Selesai acara maulid, dapat ilmu 4 perkara, sebarin. Biar yang belum datang ke maulid ngerti.
Ya, jangan kita datang maulid, pulang maulid nggak ngerti apa-apa, ceramah apa sih nih? Hikmahnya apa sih nih? Begitu ditanya semua orang nggak tahu. Nauzubillah min jalik. Ya itulah yang saya dapat sampaikan karena waktu juga udah hampir jam 12 kurang 10 karena duhurnya cepet nih Bu. Duhurnya cepet ya Bu ya. Pak, duhurnya cepet, subuh aja sekarang jam 4:10. Jam setengah 6 aja udah keluar matahari. Mudah-mudahan kita semua dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya diberikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umur kita, istiqomah di dalam beribadah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah, mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, apa yang telah dilakukan Rasulullah kita ikuti. Yang namanya sodako. Baginda Rasul nggak pernah lepas dari yang namanya sodako. Yuk, kebetulan masjid kita pengen dibangun ya, Pak Ustaz Supi ya. Masjid kita pengen dibangun, keluarkan rezeki kita ya. Insya Allah rezeki yang kita berikan untuk masjid nggak akan lepas sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah dipendam di kubur, tapi pahala kita akan terus mengalir. Karena sodako nggak ada berhentinya sampai hari kiamat. Yuk sama-sama sekali lagi sambil kita berselawat. Mungkin nanti ada yang mengelilingi sorban jalan. Siapa nih Pak Ustadz kira-kira jamaah? Ya, ada yang keliling sorban jalan ya. Siapin rezekinya, jangan pelit-pelit. 2.000 nggak main. Mau ke surga 2.000 nggak laku. Ente kalau mau ke Surabaya, naik ekonomi, naik eksekutif, naik bisnis, cepet mana? Kalau ente naik ekonomi ya lelet jalannya. Ya. Naik bisnis cepat, naik eksekutif lebih cepat. Semakin kita keluarkan sodako, Allah akan semakin berikan kita kemuliaan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim an abada ala habibika khairil. Bang Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid dana wa ghafir lana mamadaya wa si'al karame. Manusia paling agung Nabi kita Muhammad, manusia paling mulia Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil salim qasidana wa ghafirlah mamadaya wasi'al karami. Manusia paling agung Nabi kita Muhammad, manusia paling berakhlak Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mari bersama baca sholawat agar hidup menjadi nikmat. Mari banyak baca sholawat, di akhirat dapat syafaat. Ya Rabbi bil sidana
baca salawat di dunia kita semua bisa selamat. Baca salawat di dunia akhirat nanti dapat syafaat ya Rabbi bil taqabbal maqasidana waghfir nama madaya wa syi'al karami maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada jarum yang patah, tolong jangan simpan di peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporin Pak Polisi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada wanita cantik, bahenol, montok, berambun panjang, suruh datang kemari untuk pergi mengaji. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak ya Pak. Baik, terima kasih. Oh, pas banget juga. Untuk menutup